Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman soal tata cara dalam menabur benih ikan. Bagaimana cara penebaran benih yang baik serta kapan waktu yang tepat dan tindakan apa yang harus dilakukan sebelum benih ditebar di media pembesaran supaya hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena ikan itu adalah hewan yang tumbuh di air, tentu yang pertama kita harus persiapkan air ya. Air yang gimana, yaitu dengan air yang sehat. Jadi tindakan awal yang harus kita lakukan itu adalah dengan treatment air ya. Di antara lain yaitu dengan pengendapan yang kurang lebih minimal itu 1 minggu ya, yang disertai dengan penggaraman untuk meminimalisir bakteri seperti jamur, dan kemudian dengan penaburan probiotik ya untuk mempercepat atau sumber mikroorganisme yang nantinya akan mengurai kotoran dan juga akan menyetabilkan pH air supaya air sehat dan ikan pun pasti sehat. Dan ini nih ada contohnya air yang sudah kita treatment dan sudah kita endapkan selama 10 hari ya. Lalu langkah berikutnya yaitu pemilihan benih. Pilihlah benih yang sehat dengan salah satu cirinya itu yaitu dengan warnanya itu hitam cerah ya, tidak banyak bercak-bercak putih, jadi hitam cerah. Dan kalau perlu kita harus tahu asal usul indukannya ya. Bahkan jika perlu kita harus usahakan untuk datang ke tempat penjual bibit ini ya, supaya kita bisa memastikan kalau benih ini benar-benar sehat. Kita bisa melihat langsung di penampungan benih-benih ini ya. Nanti kan akan terlihat ya benih ini sehat atau tidak, itu kita nanti bisa melihatnya. Karena sangat penting sekali kualitas benih ini sangat menentukan pertumbuhannya nanti ya. Selanjutnya untuk cara penebarannya, langsung aja kita masukkan jerigen yang berisi benih ini ke dalam kolam ya. Jadi jangan dituang dulu ikannya, kita tahan dulu jerigen yang berisi benih ini ke dalam kolam selama kurang lebih 10 menit supaya suhu udara, suhu air yang ada dalam jerigen dan yang ada di kolam ini nanti bisa sama ya, atau ikannya itu bisa beradaptasi dengan suhu udara yang baru dan juga dengan pH yang baru. Jadi ini setelah kita tahan beberapa saat ya, mungkin 10 menit, baru nanti kita iringkan ya, seperti ini, dan biarkan ikan ini keluar sendiri. Jadi nanti kalau ikan sudah beradaptasi, bisa menyesuaikan suhu udara serta pH air yang ada di dalam kolam, nanti dia akan keluar dengan sendirinya. Nah seperti ini contohnya. Keluarnya itu masih satu-satu ya, masih sedikit keluar satu-satu karena ini dalam proses adaptasi ya dengan suhu baru dan dengan pH air baru. Jadi biarkan saja nanti keluar dengan sendirinya. Kalau dia sudah keluar itu artinya ikan ini sudah bisa beradaptasi dengan air dalam kolam kita. Kalau kita tuang langsung takutnya nanti stres ya, karena dia kaget mungkin ya dengan suhu dan pH yang berbeda. Jadi kalau seperti ini perlahan-lahan dia akan bisa menyesuaikan. Dan ini contoh airnya ini sudah kita bilang sangat siap ya. Ini kita lihat sudah tumbuh seperti jentik-jentik nyamuk. Itu artinya air ini sudah siap untuk dihuni ikan-ikan kita. Jadi nanti tumbuh atau hidup atau tidaknya ikan ini itu tergantung bagaimana airnya ya.
Jika airnya sehat, tentu pasti ikannya akan sehat juga. Karena kuncinya itu di air ya. Untuk pertama kali yang terpenting itu siapkan air yang sehat tentunya. Nah, kita lihat ya, ikan benih yang kita tabur nampak lincah-lincah ya, nampak sehat-sehat di dalam air ini. Selanjutnya untuk waktu yang tepat untuk penebaran itu sebaiknya di pagi ya, di pagi hari sebelum matahari terik, atau juga di sore hari setelah matahari tenggelam ya. Artinya kalau di siang hari itu suhu udara itu akan cepat berubah ya, dari dingin ke panas lalu ke dingin lagi. Dan baiknya itu kenapa pagi atau sore hari, karena di situ nanti udara itu stabil. Jika sore hari itu nanti sampai malam dan sampai pagi itu sudah cukup lah untuk ikan beradaptasi ya, karena di situ udara atau cuaca itu sudah stabil ya, tidak panas dingin. Dan untuk seterusnya hidup atau matinya ikan ini, dan lambat atau cepatnya pertumbuhan ikan ini, itu yang pertama itu nanti tergantung bagaimana kualitas air kita. Jika kualitas air tetap kita jaga dengan baik, pasti pertumbuhan ikan-ikan di sini pun akan baik dan akan mencapai hasil sesuai yang kita harapkan. Jadi yang pertama kualitas air, karena banyak kematian itu disebabkan itu mungkin karena kuman-kuman penyakit ya, atau ikannya itu penyakitan. Itu faktor utamanya atau penyebab utamanya itu karena kualitas air yang buruk ya, itu pasti. Dan penyebabnya banyak sekali ya, mungkin karena makanan mungkin berlebihan atau kualitas pakan, juga cuaca ya yang mungkin panas hujan, atau juga amoniak di dasar kolam yang terlalu banyak atau menumpuk karena kita telat dalam melakukan pembuangan ya. Jadi untuk itu rawatlah air, karena di dalam air yang sehat disitulah ikan pun akan tumbuh dengan sehat. Nah, seperti itu kurang lebihnya, mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.